kimia adalah kaitannya dengan oksidasi reduksi. Oke. Jadi reaksi yang berkaitan dengan elektrokimia adalah reaksi yang melibatkan perubahan elektron, atau reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi yang terlibat di dalam suatu proses. Saya kira semua reaksi atau dasar-dasar reaksi yang berkaitan dengan oksidasi reduksi sudah dibahas di kaitannya dengan stokiometri. Yang saya bahas sekarang adalah prinsip kerja daripada sel elektrokimia. Ada dua prinsip kerja berkaitan dengan elektrokimia, yaitu adanya energi yang dilepas pada saat terjadi reaksi kimia secara spontan, di mana nanti energi kimia diubah menjadi energi listrik. Jadi sekali lagi, ada suatu reaksi secara spontan. Dari reaksi secara spontan tersebut nanti akan dirubah energi kimia yang berkaitan dengan ikatan kimia, yaitu menjadi energi listrik. Itu yang pertama, yang dikenal sebagai sel volta atau sel galvanik, sama saja. Sel volta atau sel galvanik, sesuai dengan penemunya ya. Barangkali sesuai dengan penemunya, sel volta atau sel galvanik. Sebaliknya, suatu reaksi bisa terjadi kalau saya berikan energi listrik dari luar. Jadi saya berikan energi, baru terjadi reaksi. Artinya reaksi tersebut tidak terjadi secara spontan. Nah, berarti ada perlu energi yang diperlukan supaya reaksi itu bisa terjadi. Artinya kebalikan daripada sel volta atau sel galvanik yang nantinya dikenal sebagai sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Jadi ada energi yang digunakan supaya reaksi kimia dapat terjadi. Jadi kebalikan daripada reaksi spontan. Saya kira nggak masalah ya. Jadi ada dua, yaitu sel elektrolisis dan sel galvanik. Kalau sel elektrolisis adalah adanya energi yang diperlukan supaya terjadi reaksi kimia. Sebaliknya, kalau dalam sel volta atau sel galvanik, ada energi yang dihasilkan dalam bentuk listrik dari reaksi kimia secara spontan. Saya kira itu yang utama. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali kaitannya dengan reaksi oksidasi reduksi sebelum menginjak ke prinsip kerja daripada sel galvanik atau sel elektrolisis nanti. Kalau saya punya reaksi Mg dengan oksigen, secara reaksi dikenal sebagai reaksi pembakaran. Namun kalau lihat dari perubahan bilangan oksidasi masing-masing daripada unsur atau senyawa, maka Mg, perhatikan, Mg berubah menjadi Mg+2. Artinya melepaskan elektron sebanyak 2 elektron. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan nama reaksinya, jadi karena ada peningkatan bilangan oksidasi atau pelepasan elektron, maka reaksi ini dikenal sebagai reaksi oksidasi. Sebaliknya, oksigen. Oksigen dari bilangan oksidasi 0 berubah menjadi bilangan oksidasi -2, artinya menurun bilangan oksidasinya. Hal ini disebabkan karena menangkap 4 elektron. Nah, reaksi ini karena terjadi penurunan bilangan oksidasi atau penangkapan elektron, maka reaksinya dikenal sebagai reaksi oksidasi. Saya kira ini sudah ada di awal kuliah, yaitu kaitan dengan stokiometri. Reaksi totalnya, nah,
reaksi totalnya. Nah, ini dari 0 itu akan berubah menjadi +2 Mg-nya, sedangkan oksigennya menjadi -2. Oke. Jadi reaksi totalnya adalah nanti sebagai berikut. Jadi Mg plus O2 menghasilkan MgO. Oke, sampai di sini. Gampang ya, Dea? Kita bisa lanjut? Kita bisa lanjut, Dea? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya, karena ini kan sudah dasar-dasar. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan bilangan oksidasi? Nah, ini juga untuk mengingatkan kembali. Jadi bagaimana menentukan bilangan oksidasi kaitannya dengan reaksi oksidasi reduksi. Nah, perhatikan muatan dari suatu atom. Oke. Jadi bisa saja memiliki atau bisa juga dalam bentuk molekul. Jadi dalam hal ini molekul netral. Bisa juga dalam molekul ion. Jadi bisa saja bermuatan negatif. Bisa juga bermuatan positif. Oke. Nah, nanti bisa saja terjadi transfer elektron, kan kira-kira gitu ya. Oke, perhatikan. Ini penting. Ini yang mengulang saja. Semua unsur-unsur bebas, artinya tidak berinteraksi dengan unsur lain, oke, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Oke, contoh. Nah, ini adalah unsur-unsur bebas, artinya unsur-unsur yang tidak berinteraksi dengan unsur lain pada keadaan standar. Apa itu keadaan standar? Yaitu tekanan 1 atmosfer, oke, suhu 25 derajat Celcius. Oke, kalau misalkan ini ya keadaan standar, artinya tergantung pada keadaan standar ini. Apakah nanti dalam bentuk padatan, apakah dalam bentuk gas, apakah dalam bentuk cairan, ya terserah. Yang penting dalam keadaan standar. Nah, semua unsur-unsur standar di sini bilangan oksidasinya sama dengan 0. Oke. Nggak masalah. Kemudian ion-ion monoatomik. Oke, bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion yang bersangkutan. Oke, saya kira nggak masalah ya. Jadi ion monoatomik contohnya lithium plus. Berarti lithium bilangan oksidasinya sama dengan +1. Oke, monoatomik karena muatannya +1. Besi 3 berarti besi memiliki bilangan oksidasi +3. Kemudian oksigen. Oke, bilangan oksidasinya sesuai dengan ionnya adalah -2. Oke, kira-kira situ ya. Jadi semua ion-ion monoatomik maka bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion yang bersangkutan. Apakah muatan positif atau muatan negatif? Oke, ini berikan contoh saya kira. Oke, yang ketiga. Umumnya bilangan oksidasi oksigen adalah -2. Kecuali peroksida, berarti kan ini peroksida, bilangan oksidasinya adalah -1. Oke, kecuali itu perkecualian. Atau super peroksida, misalkan natrium. Perhatikan, natrium O2. Jadi natrium oksida. Nah, ini dikenal sebagai super peroksida, di mana bilangan oksidasi daripada oksigen adalah -0,5. Kan? Bilangan oksidasi super peroksida maksudnya. Jadi bilangan oksidasinya adalah -0,5. Kalau seperti H2O2 berarti -1. Oke, namun umumnya adalah -2. Oke, saya kira nggak masalah.
Nah, kemudian ini penting juga, pada umumnya bilangan oksidasi daripada hidrogen adalah +1. Contohnya adalah asam klorida, asam disulfida. Oke, misalkan amonia, semua itu bilangan oksidasinya adalah +1. Kecuali, nah ini kecuali hidrogen berikatan dengan atom-atom yang sangat elektropositif. Oke, sangat elektropositif, yaitu contohnya adalah litium hidrida, natrium hidrida, dan kalsium hidrida. Jadi hanya tiga bilangan oksidasi daripada hidrogen memiliki bilangan oksidasi -1 yang dikenal sebagai senyawa hidrida. Oke, senyawa hidrida. Contohnya litium hidrida, di mana hidrogennya -1. Natrium hidrida, hidrogen juga memiliki bilangan oksidasi -1. Dan kalsium hidrida juga hidrogen memiliki bilangan -1. Namanya hidrida. Perhatikan ya, jangan salah. Hidrida. Oke, umumnya ya pasti +1. Oke, saya kira nggak masalah. Nomor 5. Semua grup golongan 1 utama, yaitu 1A, pasti bilangan oksidasinya +1. Sedangkan semua golongan 2 utama, kecuali, nah, pokoknya umumnya ya. Jadi golongan logam-logam dengan golongan utama 1A berarti +1 bilangan oksidasinya, sedangkan golongan 2, jadi logam golongan 2 berarti +2, dan fluorin itu -1. Oke, jadi selalu itu seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Contohnya tadi diberikan misalkan natrium oksida, NaCl, dan seterusnya. Oke, kalau golongan 2, CaCl2, BaOH 2 kali misalkan. Oke, jadi Ba di sini, Ca memiliki bilangan oksidasi +2. Kalau fluorin Hf, oke, -1. Natrium fluorida juga -1. Oke, tidak ada yang namanya misalkan apa namanya? Saya bisa tuliskan tidak ada senyawa seperti ini ya. Misalkan O3 misalkan, tidak ada ya. Oke, tidak seperti Cl, Br, I, dan seterusnya. Oke, tidak seperti ini. Jadi fluorin hanya bilangan oksidasinya -1. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab, Dek? Kenapa fluorin hanya -1, tidak bisa +1, tidak bisa +3, dan seterusnya seperti Cl, seperti Br, atau seperti apa? Iodida, makanya ada dikenal sebagai klorid, klorat, perklorat, dan sebagainya. Kira-kira kenapa fluorin tidak bisa, Dek? Tahu? Karena elektronegativitasnya ya, Pak. Kan kalau klor hampir mirip juga kalau kaitannya dengan keelektronegatifan. Kira-kira kenapa? Karena atomnya sangat-sangat kecil. Perhatikan ya, oke? Fluor itu kan sangat-sangat kecil atomnya dibandingkan Cl, apalagi Br, apalagi iod, ya, oke?
Makanya dia tidak mungkin menerima yang namanya koordinasi unsur lain. Kan ada bilangan koordinasi kan ya. Oke. Jadi tidak mungkin menerima seperti misalkan oksigen, seperti klorin, klorat, dan seterusnya. Kenapa? Karena fluor jari-jarinya sangat-sangat kecil. Oke? Bisa ngikutin ya? Halo? Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, berikutnya jumlah bilangan oksidasi seluruh atom, oke, dalam suatu molekul, perhatikan, itu akan sama dengan muatan daripada totalnya atau ionnya, kira-kira itu ya, sama dengan muatan molekulnya atau ionnya. Jadi jumlah bilangan oksidasi seluruh atom-atom yang membentuk suatu molekul itu bisa saja nanti akan sama dengan muatan molekul yang bersangkutan atau sama dengan ionnya. Oke, contoh diberikan. Nah, ini misalkan saya punya H2CO3. Jadi bilangan oksidasi totalnya adalah 0. Oke, bisa saja saya punya HSO4 minus 1. Maka bilangan oksidasi totalnya harus minus 1. Perhatikan ya. Kalau H2SO4, berarti bilangan oksidasi totalnya sama dengan 0. Oke deh ya, bisa ngikutin ya. Jadi jumlah bilangan oksidasi total dari atom-atom yang berikatan dalam satu senyawa atau ion itu akan sama dengan muatan molekulnya atau muatan ionnya seperti tadi ini ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, contoh diberikan di sini, berapa bilangan oksidasi dari atom-atom membentuk HCO3-. Nah, ini kan bagaimana? Berapa bilangan oksidasi atom-atom yang membentuk HCO3-. Oke, sesuai dengan nomor 6, maka bilangan oksidasi totalnya adalah minus 1. Oke. Nah, dari sini saya bisa mencari masing-masing bilangan oksidasi yang lain, atom-atom yang lain dalam membentuk senyawa tersebut. Oke, contohnya di sini adalah, oke, kalau oksigen berarti minus 2, kalau hidrogen berarti plus 1, seperti biasa, maka dari sini saya bisa mencari bilangan oksidasi karbonnya. Jadi karbonnya, karena saya jumlahkan bilangan oksidasi seluruh atom yang membentuk senyawa, itu sama dengan ionnya, kan kira-kira karena ini berupa ion kan ya, sama dengan muatan ion, sehingga totalnya adalah minus 1. Jadi 3 kali minus 2 ditambah dengan 1 dari hidrogen plus bilangan oksidasi karbon itu nanti akan sama dengan minus 1. Oke, dari sini kita bisa mencari bilangan oksidasi daripada karbon. Oke, Dek, bisa sampai di sini? Bisa ngikutin sampai di sini dulu? Bagaimana dasar-dasar menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang membentuk suatu senyawa ion atau senyawa netral? Oke. Sudah ada masalah sampai di sini, deh? Kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut. Bagaimana? Ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut ya, Dea. Mudah-mudahan tidak ada masalah kan ya. Oke. Dan ini sudah ada di SMA. Dan ini adalah dasar daripada reaksi-reaksi elektrokimia nanti. Oke, saya bisa lanjut deh, biar tidak habis waktunya. Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, nah sekarang menyelesaikan persamaan reaksi redoks. Ini juga sudah dibahas di depan, ya. Kaitannya dengan reaksi-reaksi redoks. Oke, nah saya hanya mengingatkan saja. Oke, mengingatkan saja. Nah ini, coba selesaikan dia langsung. Coba selesaikan langsung. Oke. Oksidasi besi 2 menjadi besi 3. Oke, oleh bikromat. Oke, oleh bikromat dalam suasana asam. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi selesaikan persamaan reaksi, yaitu oksidasi besi 2 menjadi besi 3 oleh senyawa bikromat dalam larutan asam. Silahkan, Dek. Jadi saya bisa saja memberikan misalkan, oke, langsung saja besi, oke, besi S4 misalkan, oke, misalkan seperti itu ya. Oke, saya bisa tuliskan langsung saja biar nggak salah. Oke, besi plus 2 ditambah dengan Cl2O7 menghasilkan misalkan besi 3 plus misalkan Cr plus 3 yang paling gampang lah ya. Oke, silahkan D, saya kasih waktu. Oke, kira-kira 5 menit untuk menyelesaikan persamaan ini. Silahkan D, mulai sekarang. Bagaimana menyelesaikan reaksi redoks, oke, dalam suasana asam. Saya kira ini sudah dibahas di depan. Oke. Tinggal mengingatkan lagi. Silahkan deh, saya kasih waktu 4-5 menit mulai sekarang.
Oke, sampai saat ini yang hadir baru 47, berarti hampir kurang dari 40% ya. Jadi yang datang kira-kira 60%. Oke, 48 termasuk saya. Berarti dari 78 ada 30. 30 dibagi 70 kali 100%, yaitu kira-kira kurang dari 60% yang hadir ya. Saya tidak tahu kenapa. Padahal ini sudah siang. Oke, berapa persamanya, Dek? Kalau sudah? Siapa yang sudah bisa, Dek? Oke, ada yang namanya Ken Asisan. Ken Asisan hadir atau tidak? Tidak hadir? Ada Uka Gaisi? Uka. Ada, Pak. Ada, Oke. Pak. Oke, berapa nilainya, Dek? Kalau sudah? Jadi Ken Asisan tidak hadir ya? Sudah kerjakan, Dek? Lagi ngerjain, Pak. Oke, lagi ngerjain. Oke, silakan kerjakan. Oke, sekali lagi ini sangat penting ya, karena sebelum belajar mengenai elektrokimia, nah ini harus tahu dulu ya, kalau enggak akan susah nanti. Ini juga ada kaitannya dengan stokiometri juga, oke, walaupun apa namanya stokiometri sudah ujian, nah barangkali ada kaitannya dengan hal-hal seperti ini ya. Muhammad Abdul ada? Ada, Pak. Bagaimana? Sudah mengerjakan? Belum ketemu, Pak. Lagi ngerjain. Oke, silakan. Oke, yang penting adik ngerjain. Margareta Olivia ada? Ada, Pak. Oke, bagaimana Margarita? Sudah kerjakan? Ya, lagi mengerjakan. Oh, lagi ngerjakan. Oke. Abraham Megantoro ada? Ada, Pak. Oke, bagaimana Megan? Masih ngerjain sih, Pak. Oh, masih ngerjain. Oke. Nanti silakan ngerjain dulu sampai selesai. Sekali lagi dalam suasana asam. Vanessa Rebecca ada? Ada, Pak. Bagaimana nih? Yang pertama kan disetarain dulu reaksinya ya. Oke. Nah, ini ada dua penyelesaian, reaksi langsung menggunakan bilangan oksidasi atau setengah reaksi. Yang setengah. Setengah, oke. Sudah selesai, Rabika? Belum, Pak. Saya baru sampai oksidasi reduksi, terus belum Oke. saya ituin lagi. Oke. Silakan selesaikan dulu.
Kalau Wida, Inaya, Sekar, Helia ada? Ada, Pak. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Saya Oke. dapatnya jawaban akhirnya aja, Pak. Oke, jawaban akhir. 6 Fe2 plus ditambah Cr2O7 2 min ditambah 14H plus Ditambah 14. 14H plus Oke. itu jadinya 6 Fe3 plus Oke. ditambah 2 Cr3 plus ditambah 7H2O. 7H2O. Ya, Oke, Pak. ini dalam suasana asam ya. Ya, Dek. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, saya kira sudah ada selesai yang lain. Coba perhatikan ya. Kalau menyelesaikannya, perhatikan. Oke. Perhatikan kalau besi plus 2, nah selesaikan persamaan dulu ya. Setengah reaksi, perhatikan. Berarti saya tambahkan 1 elektron ya, sesuai dengan setengah reaksi. Nah, reaksi ini dikenal sebagai reaksi oksidasi, oke? Oksidasi. Oke, perhatikan yang lain dong ya. Kemudian kalau sudah pertama selesai, kita kerjakan setengah reaksi berikutnya, yaitu Cr27 minus 2 ya. Oke, maaf. Minus 2. Oke, minus 2. Nah, ini nanti akan menjadi Cr plus 3. Perhatikan deh. Oke. Nah, seperti biasa, jumlah atom sebelum dan setelah reaksi harus sama. Jadi supaya sama, saya kalikan 2 dulu. Oke, yang lain tolong diikuti. Ya, coret-coretan saya. Nah, kalau Cr-nya sudah, maka sebelah kiri ada 7 oksigen, sebelah kanan tidak ada oksigen. Jadi saya perlu netralkan, maksudnya samakan dengan cara menambahkan 7 molekul air. Perhatikan, oke? 7 molekul air. Oke. Nah, sekarang karena sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda, berarti ada kekurangan hidrogen di sebelah kiri, sehingga saya tambahkan di sini 14 H+, oke. Nah, sekarang atom-atomnya sudah sama, namun beda muatan. Kalau sebelah kiri 14 plus dikurangi 2 jadi 12 plus. Sebelah kanan berarti 6 plus. Nah, supaya sama, saya tambahkan di sini 6 elektron. Perhatikan 6 elektron, oke. Nah, sekarang sudah sama. Seperti kita, nah ini dikenal sebagai reaksi reduksi. Karena kenapa? Karena menangkap elektron atau menurunkan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi apa yang turun? Yaitu jelas di sini adalah Cr. Cr dari plus 6 menjadi Cr plus 3. Oke? Makanya kenal sebagai reduksi. Kalau besinya plus 2 menjadi plus 3, jadi oksidasi. Oke? Nah, sekarang baru selesaikan persamaan reaksinya antara oksidasi dan reduksi supaya jumlah elektron yang dilepas pada saat oksidasi harus sama dengan jumlah elektron pada saat yang ditangkap pada saat reduksi. Jadi sini saya kalikan 6, oke? Kalikan 6. Sedangkan di bawah ya tidak perlu dikalikan kan ya. Yang penting sudah sama-sama 6 elektron. Sehingga apa yang terjadi ya tinggal dijumlahkan saja. Berarti 6 besi plus 2. Oke, karena ini sudah dihapus ya. Sehingga di sini tambahkan dengan yaitu Cr2O7 minus 2 ditambah dengan 14H+, perhatikan. Sehingga hasilnya di sini adalah yaitu 6 besi plus 3, kemudian ditambah dengan 2 Cr, oke, plus 3, ditambah dengan 7H2O. Oke, perhatikan sekarang. Apakah ini sudah benar atau tidak? Nah, seperti biasa,
jumlah sesuai dengan hukum kekekalan, apakah materi maupun kaitannya dengan muatan, bahwa jumlah zat sebelum dan setelah reaksi harus sama. Begitu juga muatan daripada zat-zat yang bereaksi dan produk harus sama. Oke, kalau kita perhatikan besi sebelah kiri ada 6, besi sebelah kanan berarti ada 6. Oke, sudah. Sedangkan Cr sama, kiri 2, kanan juga 2. Oke, oksigen di kiri 7, sedangkan kanan juga 7. Oke, berarti sudah semua. Sedangkan muatan sekarang. Kalau muatan, coba kita periksa sekarang. Kalau sebelah kiri 12 ditambah dengan 14 berarti 26. 26 dikurangi 2 berarti plus 24. Oke. Plus 24 muatannya. Sedangkan sebelah kanan 6 kali plus 3 berarti 18 ditambah dengan 2 kali 3 6 berarti sama-sama 24 plus. Oke. Bisa ngikutin deh sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang sekali lagi ini adalah dasar kalau suasananya adalah asam. Nah, bagaimana kalau suasananya basah? Perhatikan, bagaimana kalau suasana basah? Jadi dalam suasana basah, nah tinggal menetralisir H+-nya dengan OH-. Oke, sekali lagi. Untuk menyelesaikan dalam suasana basah, yaitu dengan cara mengeliminir atau menyamakan jumlah 14 H+ dengan menambah di sini 14 OH-. Oke, di sini juga ditambahkan 14 OH-. Oke, sama persis kan sesuai dengan persamaan reaksi. Sehingga saya bisa kalau ini nanti menjadi yaitu 14 H2O sehingga ini bisa dihapus. Sehingga hasilnya nanti adalah 6 besi plus 2 ditambah dengan Cr2O7-2, perhatikan. Berarti ini masih ada 7 berarti ya. Karena ada 14 H2O, berarti ada 7 H2O. Oke. Sehingga di sini akan menghasilkan 6 besi plus 3 ditambah dengan 2 Cr plus 3 ditambah dengan 14 OH-. Perhatikan. Dari tadi yang sebelumnya ada H+ berarti suasananya asam, maka sekarang H+-nya sudah tidak ada, tetapi ada OH-. Nah, ini menunjukkan berarti sudah dalam suasana basah. Oke, Dek, bisa ngikutin? Sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya harapkan juga yang lainnya juga seperti itu ya. Jadi tidak ada problem yang berkaitan dengan reaksi-reaksi Redox. Nah, ada juga penyelesaian dengan menggunakan persamaan. Oke. Jadi langsung menggunakan bilangan oksidasi reduksi atau bilangan Bilog langsung boleh saja, terserah. Oke. Nah, yang penting yang mana adik-adik terasa yang paling cepat dan paling teliti ya terserah saja adik-adik ya. Jadi mau menyelesaikan dengan setengah reaksi, tidak ada 2 setengah reaksi oksidasi atau langsung sesuai dengan perubahan bilangan Bilog. Oke, contoh langsung ya. Kalau di sini besi 2 menjadi besi plus 3. Berarti ada penambahan 1 muatan. Oke, 1 muatan. Oke, nah ini dikalikan 2 dulu, perhatikan. Nah, sedangkan di sini CR-nya nanti akan 6 kali 2 berarti 12. Ini adalah plus 12. Kalau ini adalah plus 6 totalnya ya, plus 6. Sehingga perhatikan di sini terjadi pengurangan bilangan oksidasi sebanyak 6. Itu 6 elektron lah kira-kira. Ini 1 elektron kan kira-kira seperti itu.
Sehingga apa yang terjadi? Supaya bilangan sesuai dengan reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap. Oke. Akibatnya apa? Nah, ini nanti dikalikan 6. Oke. Sedangkan ini kan tetap sama persis nanti hasilnya, oke. Nanti terakhir, kalau yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O, sedangkan yang kekurangan H+ ditambahkan dengan H+. Kira-kira seperti saja. Oke. Terakhir, kalau sudah selesai asamnya, suasana asam, tinggal menyesuaikan dengan pertanyaan apakah suasana asam atau basa. Kalau pertanyaannya suasana basa, tinggal menetralisir banyaknya H+ dengan OH- di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, saya kira nggak masalah deh ya. Nah, tinggal adik latihan-latihan saja yang berkaitan dengan elektrokimia. Oke deh, saya lanjut ya kalau gitu. Kalau ini sudah, saya nggak perlu selesaikan ini satu persatu. Yang penting sudah selesai langsung. Oke, ini juga sama. Nah, ini sama saja persis, tidak ada bedanya. Oke, jadi tidak ada bedanya. So, perhatikan. Nah, tinggal menjumlahkan. Oke, perhatikan. Nah, ini sudah sama persis. Oke. Nah, inilah hasilnya. Oke, sama persis, tidak ada bedanya. Oke, saya kira ini selesai sudah. Oke, nah tinggal memverifikasi. Oke, di mana jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama ya pasti ada kesalahan. Begitu juga jumlah muatan. Oke, jumlah muatan sebelah kiri dan sebelah kanan juga harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau sudah sama ya sudah selesai. Oke. Nah, perhatikan ini penting juga deh bahwa artinya apa? Sesuai dengan persamaan reaksi bahwa jumlah mol daripada besi 2 pas yang diperlukan itu nanti akan sama dengan, kalau ini 6 mol, perhatikan yang diperlukan, maka di sini pasti akan 1 mol. Oke deh ya. Jadi perhatikan di sini bahwa 1 mol bikromat akan, supaya terjadi reaksi sempurna, akan diperlukan 6 mol besi 2, kan kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat langsung kaitannya dengan reaksi-reaksi elektrokimia. Oke, nah ini sudah persis sama ya, jumlah atom sebelah kiri sebelah kanan sama, jumlah muatan juga sebelah kiri sebelah kanan harus sama. Oke. Nah, ini terakhir. Kalau reaksinya dalam suasana basa, maka tinggal menambahkan sejumlah OH- di sebelah kiri maupun sebelah kanan atau kedua-duanya dengan jumlah yang sama dengan H+ ya yang ada di dalam reaksi. Oke, sehingga reaksinya bisa diselesaikan. Oke. Nah, itulah dasar-dasar daripada kaitannya dengan reaksi elektrokimia dulu. Oke, ada pertanyaan deh yang berkaitan dengan persamaan dan menyelesaikan reaksi redoks. Nanti saya akan banyak memberikan latihan-latihan kaitannya dengan elektrokimia. Oke, kita bisa lanjut deh. Atau kita latihan dulu, misalkan. Oke, saya stop dulu, misalkan. Saya stop dulu. Coba saya berikan latihan elektrokimia. Sebentar, saya cari dulu. Elektrokimia.
Oke, bisa kelihatan deh slide saya berikutnya. Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini adik bisa selesaikan. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, nomor 1 dan nomor 2 adik bisa selesaikan. Jadi tuliskan reaksi redoks lengkap. Oke, MnO4- dengan bereaksi dengan iodida menghasilkan mangan dioksida. Oke, dan I2 dalam suasana basah. Oke, begitu juga nomor 2. Oke, coba selesaikan nomor 1 saja dulu deh. Oke, saya kasih waktu 3 menit semua. Oke. Nomor 1 saja. Yang lainnya nomor 2 nanti bisa kerjakan di rumah. Nanti akan saya share soal-soal ini sebelum menginjak ke elektrokimia. Real elektrokimia. Silahkan deh, nomor 1 saja yang paling gampang. Seperti biasa, seperti saya ceritakan, selesaikan dulu dalam suasana asam. Setelah selesai, baru diselesaikan dalam suasana basah dengan cara menetralisir atau dengan cara menambahkan OH- sebelah kiri dan sebelah kanan sesuai dengan jumlah H+ terakhir ya. Oke. Itu saja. Silakan deh langsung kerjakan. 2 menit lagi.
Oke, bagaimana deh? Sudah bisa kerjakan? Halo? Sasira ada hadir? Sasira hadir? Tidak ada? Hadir, Pak. Oke, bagaimana? Masih mengerjakan, Pak. Masih mengerjakan? Ya, oke. Kalau Aufar Ramadan ada? Ada, Pak. Bagaimana? Masih ngitung, Pak. Masih ngitung, oke. Siapa yang sudah? Nomor 1 saja, yang lainnya bisa dikerjakan nanti di rumah. Ya, Mungkin Pak, 2 MNO 4 min. 2, 2 MNO 4 min oke. ditambah 4H2O 4H2O, oke. 4H2O. ditambah 6I menjadi 2 MNO2 ditambah Oke, I-nya berapa? I minusnya berapa? Gimana Pak? Halo? I minusnya berapa? 6I 6 ya? 6. 6I minus Oke. menjadi 2 MNO2 Oke, 2 MN2, oke. Terus I2-nya? tambah 3I2 Oke, terus ditambah 8OH. 8 OH minus. Iya. Oke. Ya, jadi 4H2O plus 2 MnO4 minus ditambah 6I minus menghasilkan 2 MnO2 ditambah 3I2 ditambah 8 OH minus. Oke. Yang lainnya sama tidak? Sama, Pak. Sama. Oke, ya. Nah, ini kan gampang kan ya. Yang penting terakhir untuk menetralkan H plusnya supaya menjadi suasana basa, terakhirnya tinggal menjumlahkan atau menambahkan OH minus sebelah kiri sebelah kanan sebanyak jumlah H plus yang ada di dalam persamaan sehingga menjadi suasana basa. Oke, tolong sekali lagi ini dikerjakan nanti di rumah, paling tidak nomor 1 dan 2 ya, kaitannya dengan reaksi redoks. Oke. Oke, untuk itu saya stop. Ini lagi kaitannya dengan latihan. Saya akan menginjak ke prinsip kerja sel Volta dan sel elektrolisis. Oke, saya stop dulu. Kemudian saya kembali ke elektrokimia. Elektrokimia. Oke. Bentar dulu. Elektrokimia. Oke. Oke, bisa kelihatan sekarang, Dek? Bisa Pak. Oke, sel elektrokimia. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan penting. Jadi, nah ini prinsip daripada sel kimia, sekali lagi prinsip sel kimia, harus ada 2 buah larutan. Oke. Larutannya bisa berbeda. Nah, ini kebetulan berbeda. Oke. Atau sama. Kalau sama larutan, jenis larutannya biasanya dikenal sebagai sel konsentrasi. Nah, kebetulan ini larutannya berbeda, yang penting 2 buah larutan yang berbeda. Oke. Boleh saja larutannya sama, namun konsentrasinya berbeda. Boleh saja. Oke. Nah, ini kebetulan sudah ada 2 jenis larutan yang berbeda, yaitu larutan SnSO4 di dalam air dalam hal ini ya. Begitu juga CuSO4. Oke, yang larut dalam air. Nah, sekarang
di samping ada dua buah larutan, harus ada penghubung dalam. Oke, penghubung dalam. Nah, penghubung dalam ini dikenal sebagai jembatan garam. Oke, jembatan garam. Apa saja yang ada di dalam jembatan garam pasti kaitannya dengan ion-ion yang ada. Dalam hal ini misalkan KCl. Oke, ion-ion K+ dan Cl negatif. Tujuan ada jembatan garam ini adalah di samping menghubungkan dua buah larutan ini, juga nanti berkaitan dengan yaitu menyamakan dalam satu larutan harus netral. Oke, maksudnya kalau nanti Zn+2-nya misalkan berkurang, maka kaliumnya nanti akan ke sini. Begitu juga sebaliknya. Kalau Zn+2-nya semakin banyak, berarti Cl-nya nanti ke sini. Oke, tujuannya adalah menetralkan muatan larutan. Jadi tujuan adanya jembatan garam di samping menghubungkan dua buah larutan ini juga nanti berkaitan menetralkan larutan karena di sini adanya gerakan ion-ion, biasanya ada KCl. Oke, itu yang dua. Yang ketiga, harus ada dua buah elektroda. Oke, dua buah elektroda. Nanti elektroda tersebut salah satunya berperan sebagai tempat oksidasi yang nantinya dikenal sebagai anoda dan tempat terjadinya reduksi yang dikenal sebagai katoda. Oke, sekali lagi saya ulang. Jadi nomor 3 harus ada dua buah elektroda. Elektroda apa? Yaitu anoda, di mana tempat terjadinya oksidasi, dan katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi. Oke. Yang keempat, harus ada penghubung luar. Penghubung luar ini berupa kawat tembaga misalkan, oke? Kawat tembaga. Kemudian baru dihubungkan dengan bisa saja baterai, voltmeter, pH meter dan seterusnya lah ya. Oke. Itu harus terpenuhi. Oke. Nah, sekarang bagaimana prinsip sel galvanik atau sel pota? Seperti kita ketahui, sel pota reaksinya terjadi secara spontan. Artinya secara spontan apa nanti? Nanti kita lihat bahwa sel daripada reaksi itu harus positif, oke? Harus positif atau lebih besar. Nah, itu akan berkaitan indikasi terjadinya reaksi secara spontan. Oke, kenapa ini terjadi reaksi spontan? Ya, tentu nanti selnya harus positif. Nah, kalau terjadi reaksi spontan, apa yang terjadi? Nah, perhatikan ini. Elektroda Zn akan berubah menjadi Zn+2. Karena berubah menjadi Zn+2, maka reaksinya di sini adalah reaksi oksidasi. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi itulah yang nantinya dikenal sebagai anoda. Oke. Nah, kemudian nanti adanya elektron mengalir secara spontan. Oke. Adanya elektron mengalir secara spontan. Ini berarti terjadi arus listrik. Kita tahu arus listrik berlawanan arah dengan aliran daripada elektron. Oke. Nah, sekarang elektron nanti akan menuju ke tempat daripada elektroda yang lain. Oke, menuju ke elektroda yang lain, dalam hal ini menuju ke Cu. Nah, Cu di sini, perhatikan larutan Cu akan menempel, oke, akan menempel ke tempat elektroda Cu ini karena terjadi reaksi reduksi. Perhatikan, elektron nanti akan ditangkap oleh ion Cu+2 sehingga tembaga yang terbentuk akan menempel di permukaan elektroda. Karena elektroda di sini terjadi tempat terjadinya reaksi reduksi, maka tempat elektroda ini dikenal sebagai katoda. Oke.
Nah, sekarang Cu di sini sama Cu plus 2 maksudnya berkurang. Karena Cu plus 2 berkurang, tentu nanti kalium akan menuju ke sini. Ion kalium menuju ke sini, sehingga larutan ini akan bersifat netral. Sedangkan Cl karena zat N-nya plus 2 bertambah banyak, maka Cl-nya menuju ke sini. Oke, sehingga larutan ini nanti akan netral. Oke, seperti ini perhatikan, zat N mengalami oksidasi, oke, sehingga elektron mengalir keluar dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini. Kutub daripada anoda karena menghasilkan elektron, maka cenderung di anoda terjadi lebih negatif dibandingkan dengan di katoda. Makanya, sekali lagi makanya, pada saat terjadi sel volta, di anoda akan bermuatan negatif. Sedangkan di katoda akan bermuatan positif. Oke, bisa ngikutin deh penjelasan saya? Bisa mengikuti penjelasan saya atau saya perlu jelasin lagi? Halo? Walaupun hari ini yang datang berkurang dari tim 47, sekarang 44. Atau 43 lah, karena 44 termasuk saya sendiri. Oke deh, sudah mengerti sampai di sini? Ya saya silahkan saja, bagi yang tidak masuk, ya tidak mengerti, nggak apa-apa. Oke. Saya harapkan sih yang rajin bisa mengerti maksud apa yang saya jelaskan di sini. Bisa ngikutin deh apa yang saya jelaskan di sini, kenapa anoda bermuatan negatif dan kenapa katoda bermuatan positif di dalam sel galvanik. Halo? Bisa ngikutin penjelasan saya deh? Bisa, Pak. Oke. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Nicholas, Pak. Oke, Nicholas ya, bisa jelas, maksudnya bisa mendengar dan mengerti penjelasan apa yang terjadi di dalam sel volta. Oke. Nah, sekarang saya balik sekarang. Oke, sebelum balik, perhatikan reaksinya. Perhatikan ini ya, reaksinya sebelah kiri terjadi reaksi oksidasi secara spontan, maka sebelah kanan juga akan terjadi reaksi reduksi secara spontan. Sehingga net reaksinya seperti yang saya tuliskan di bawah ini. Oke, net reaksinya seperti ini. Jadi terjadi reaksi secara spontan. Oke, reaksi redoks terjadi secara spontan. Nah, pertanyaannya sekarang. Mungkin nggak reaksi saya balik ke kiri? Siapa yang bisa jawab? Mungkin nggak reaksi ini saya balik, dipaksakan ke kiri? Muhammad Ali ada? Ada, Pak. Oke, bagaimana? Mungkin nggak reaksi ini saya paksakan ke kiri? Tidak spontan mungkin, Pak. Iya, tidak spontan. Maksudnya saya paksa. Mungkin nggak dipaksakan reaksinya ke kiri? Bisa saja, Pak, kalau dikasih Oke, energi. caranya bagaimana? Elektrolisis. Oke, elektrolisis. Oke, bagaimana cara elektrolisis? Bisa menjelaskannya deh? Coba lewat kata-kata. Dikasih energi gitu, Pak. Oke, nah di mana dikasih energi? Di bagian voltmeter. Oke, di bagian voltmeter. Oke, perhatikan di sini penting ya. Jadi tadinya elektron pada saat sel volta, kan elektron ini berjalan dari kiri ke kanan, oke? Nah, sekarang saya paksakan dikasih energi dari luar. Oke, saya paksakan dikasih energi dari luar. Akibatnya apa? Elektron memaksa atau dipaksalah ke kiri, oke? Yang tadinya ke kanan, saya paksa sekarang
yaitu ke kiri. Akibatnya apa? Di sebelah kiri di sini, perhatikan, akan menangkap elektron. Jadi set N plus 2 ini akan menangkap elektron sehingga akan menempel di sini. Oke. Nah, karena di sini terjadi reaksi reduksi, maka tempat ini dikenal sebagai katoda sekarang, oke, dalam sel elektrolisis. Oke. Nah, perhatikan di sini, karena di sini ada elektron lebih banyak, artinya menuju ke sini, maka kutub daripada zn ini akan bermuatan negatif, maka katodanya akan bermuatan negatif. Oke, bisa ngikutin deh ya. Sedangkan di sebelah kanan, berarti otomatis dipaksa juga elektronnya ke sini juga kan ya, oleh karena bisa memberikan energi, ya perhatikan elektronnya akan ke sana, kira-kira seperti itu. Akibatnya apa? Cu di sini akan mengalami reaksi oksidasi, keluarlah dalam bentuk Cu plus 2. Oke. Nah, karena di elektroda Cu di sini terjadi reaksi oksidasi, maka ini dikenal sebagai anoda. Oke. Sekarang anoda nanti akan bermuatan positif, sedangkan di katoda akan bermuatan negatif. Oke. Kalau reaksi ini dipaksakan ke kiri melalui apa? Dikenal sebagai proses elektrolisis. Oke, bisa ngikutin ya penjelasan saya? Kenapa di dalam sel elektrolisis katoda sekarang bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Oke, bisa ngikutin deh ya. Nah, sekarang jembatan garam, ion-ionnya akan menyesuaikan, oke? Karena Zn sekarang menempel ke elektroda Zn di sini, sehingga Cn plus 2 berkurang. Akibatnya apa? Nah, Cl nanti apa? Bisa saja mungkin di sini K-nya ke sini sekarang. K plusnya ke kiri, oke. Sedangkan kebalikannya Cl negatifnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena Cu mengalami reaksi oksidasi. Jadi lebih banyak atau nambah Cu plus 2-nya. Sehingga supaya larutannya netral, maka Cl akan menuju ke kanan. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Bisa ngikutin ya, D ya? Sel elektrolisis. Oke. Nah, itulah prinsip kerja sel Volta dan sel elektrolisis. Oke. Kalau itu sudah, nah ini kembali lagi ke reaksi kaitannya dengan sel Volta ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan sel Volta, itu katoda, tempat di mana terjadinya reaksi reduksi. Oke. Oke, nah saya lanjut lagi. Nah, akibat perbedaan, ini langsung sel elektrolisis nggak perlu, nanti akan dibahas lebih lanjut di belakang ya. Oke, kita lanjut sekarang sel galvanik. Kalau yang penting prinsip kerja sel Volta dan sel elektrolisis sudah dibahas tadi kan ya. Namun sel elektrolisis akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan perhitungannya di belakang. Oke, nah sekarang perbedaan potensial listrik antara katoda dan anoda itu nanti akan dikenal sebagai yaitu voltasel bisa saja, atau daya gerak listrik atau DGL sel, atau juga dikenal sebagai potensial sel. Jadi perbedaan antara yaitu besarnya potensial di katoda dengan anoda, oke, maka dikenal sebagai voltase sel, atau daya gerak listrik yaitu electromotive force, oke, atau daya gerak listrik, atau potensial sel yang besarnya, nah sebentar, oke, nah ini kaitannya dengan
reaksi sel. Perhatikan yang ini tadi dikenal sebagai diagram sel. Atau yang tadi ini dikenal sebagai diagram sel deh ya. Oke. Perhatikan ada 2 buah larutan, ada jembatan garam, ada elektroda, ada pot. Nah, ini dikenal sebagai diagram sel. Kalau yang di bawah dikenal sebagai reaksi sel. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini reaksi sel. Nah, perhatikan ini dikenal sebagai notasi sel, Dek. Perhatikan di bawah ini, bisa kelihatan, Dek? Slide saya yang paling bawah. Asadika, ada? Iya, Pak. Oke, kelihatan slide saya yang paling bawah, Dek, ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah perhatikan penulisan seperti ini, yang paling bawah ini ada strip 1, ada strip 2, di sini ada konsentrasi lengkap, oke. Kemudian ada wujudnya. Nah, ini dikenal sebagai notasi sel, perhatikan. Notasi sel, oke. Sedangkan yang gambar tadi atau gambar yang ini dikenal sebagai diagram sel. Perhatikan ini diagram sel. Sedangkan yang ini sendiri dikenal sebagai reaksi sel. Perhatikan. Oke. Jadi kita ada 3 jenis berkaitan dengan penulisan. Ada dikenal sebagai notasi sel, ini notasi sel, oke. Ada reaksi sel, reaksinya saja, dan ada kaitan gambar 2 buah larutan, 2 buah elektroda, 1 penghubung dalam dan 1 penghubung luar. Nah, itu dikenal sebagai diagram sel. Nah, sekarang perhatikan deh, 1 strip garis ini, 1 strip, nah itu adalah kaitannya dengan perbedaan fasa antara padatan elektroda dengan larutannya. Oke, tadi kan ada elektroda, set N, dan ada larutannya. Nah, karena yang bereaksi adalah set N plus 2, maka dituliskanlah set N plus 2-nya saja, bukan SO4-nya. Kalau SO4 kan tidak bereaksi ya. Oke. Kemudian dituliskan konsentrasinya, perhatikan ini ya. Kemudian tanda garis 2 ini, perhatikan tanda garis 2 ini menyatakan jembatan garam. Itu seperti jembatan kan ya. Maka jembatan garam itu penghubung antara 2 buah larutan. Oke, dari larutan ini ada konsentrasinya. Sedangkan penghubung 1 ini ya berkaitan dengan membedakan fasa antara larutan dan padatan. Sebenarnya ada lagi 1 lagi, yaitu kawat tembaga. Itu penghubung luar. Biasanya sering dituliskan seperti itu. Nah, ini juga sering dituliskan seperti itu, ya. Kawat tembaga. Nah, karena kawat tembaga sebelah kiri dan sebelah kanan sama, sekali lagi, karena kawat tembaga, yaitu kabel yang digunakan itu sama, maka ini saya hapus. Oke, ini juga hapus, sehingga notasi selnya hanya ini saja. Oke. Oke, Ade Irman ada? Hadir, Pak. Oke, bisa ngikutin apa yang maksud dengan tadi ya notasi sel? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, saya lanjut lagi kalau gitu, kalau sudah bisa dimengerti kaitannya dengan diagram sel, reaksi sel, dan notasi sel. Oke, di mana perbedaan antara potensial antara katoda dan anoda dikenal sebagai banyak jenisnya, voltase sel, daya gerak listrik, atau electromotive force, atau potensial sel. Oke, tadi sudah. Oke, jadi nah perhatikan ini anoda dan katoda sesuai dengan reaksinya tadi. Oke, saya kira
Nah, perhatikan ini. Nah, sekarang kita menginjak ke potensial reduksi standar. Nah, yang diperoleh dari percobaan adalah E sel. Perhatikan. Yang diperoleh dari percobaan adalah E sel, di mana E katoda dikurangi E anoda secara matematika. Oke, katoda dan anoda. Nah, yang diperoleh dari percobaan adalah perbedaan potensial sel kedua elektroda, yaitu E sel. Nah, berapa besarnya potensial di katoda atau besarnya potensial anoda? Tidak tahu ya. Oke. Berapa besarnya potensial di katoda maupun anoda itu tidak tahu. Yang saya tahu dari percobaan adalah yaitu E sel. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahuinya E katoda atau E anoda? Maka salah satunya harus digunakan potensial reduksi standar. Kalau misalkan saya gunakan E katoda adalah potensial reduksi standar, maka saya bisa mencari besarnya E di anoda. Atau sebaliknya, kalau saya tahu potensial sebagai anoda karena menggunakan standar, maka saya bisa mencari atau menentukan besarnya potensial katoda. Oke, bisa ngikutin deh ya. Nah, ini sebagai contoh. Berapa besarnya potensial reduksi standar daripada seng set N tadi? Ya, mungkin secara langsung belum bisa, tapi saya bisa mencari E selnya kalau saya hubungkan adalah dengan potensial sel standar hidrogen. Nah, ini adalah kaitannya dengan hidrogen, potensial standar reduksi hidrogen. Oke. Nah, perhatikan ini. Kapan bisa digunakan potensial hidrogen sebagai standar? Nah, perhatikan, gasnya harus memiliki tekanan 1 atmosfer, oke? Kemudian elektrodanya harus menggunakan elektroda PT. Kemudian konsentrasi H+-nya harus 1 molar. Kemudian pengukuran harus pada suhu Recording in progress. standar daripada hidrogen itu nanti akan sama dengan 0 volt. Perhatikan. Oke. Nah, kalau diketahui sekarang ini sama dengan 0 volt, kemudian E selnya saya tahu dari percobaan, maka saya bisa mencari besarnya yaitu katoda atau anoda. Perhatikan, oke, saya bisa tahu. Oke, karena saya menggunakan potensial standar primer. Maka di mana potensial reduksi standar hidrogen ini dikenal sebagai primer karena pertama kali digunakan untuk menstandarisasi elektroda yang lain. Oke. Jadi sesuai dengan percobaan, nah ini karena ini berlaku sebagai sel volta, maka jelas E selnya pasti positif. Oke, selnya harus positif. Sesuai dengan reaksi, perhatikan sesuai dengan reaksi adalah sebagai berikut. Ternyata zat N mengalami reaksi oksidasi secara spontan, sedangkan di katoda adalah gas hidrogennya, yaitu mengalami
reduksi. Oke, sehingga ditotalkan menghasilkan seperti ini reaksi selnya. Oke, reaksi selnya. Nah, setelah diukur, perhatikan setelah diukur, nah ini persyaratan daripada gas hidrogen ya, sebagai potensial reduksi standar primer. Oke, perhatikan. Nah, ini nilainya, perhatikan. Untuk gas hidrogen, kalau terpenuhi gasnya 1 atmosfer, ini harus platina, kemudian H plusnya 1 molar, kemudian pengukuran suhunya 25 derajat Celcius, maka besarnya potensial elektroda standar daripada gas hidrogen sebagai potensial standar primer, itu nilainya 0 volt. Oke, saya lanjut. Nah, ini sesuai dengan reaksi tadi, maka ternyata E-selnya pada keadaan standar yaitu diperoleh 0,76. Sehingga dari sini saya bisa tuliskan, perhatikan, sesuai dengan persamaan tadi, di mana E-sel sama dengan E-katoda dikurangi E-anoda. Tadi sudah kita tahu nilai daripada E-selnya adalah 0,76, perhatikan, karena positif 0,76, perhatikan. Sedangkan katoda adalah sebagai gas hidrogen, perhatikan ini, katodanya adalah sebagai gas hidrogen, berarti nilainya 0. Sedangkan anoda, nah ini anoda kita cari sekarang, maka saya bisa tahu besarnya potensial standar Zn sebagai potensial standar reduksi adalah 0,76. Oke deh, bisa ngikutin maksud saya ini ya. Jadi dengan menggunakan potensial reduksi standar, saya bisa menentukan potensial standar lainnya. Nah, potensial standar yang digunakan adalah potensial standar primer, yaitu hidrogen, jadi gas hidrogen, dan potensial standar sekunder. Nah, sekunder itu ada 2 jenis, ada dikenal sebagai kalomel. Oke, reaksinya adalah sebagai berikut kalomel. Oke, maaf. Adalah kalomel. Ini adalah reaksi elektroda kalomel. Kemudian ada elektroda gelas, yaitu AgCl ditambah elektron, oke, perhatikan, menghasilkan Ag. Nah, ini adalah kaitannya dengan padatan dan Cl negatif, oke. Jadi ada 2 potensial elektroda standar sekunder, yaitu sekunder, maksudnya sering digunakan nanti, yaitu kalomel dan gelas. Sedangkan potensial standar primer hanya satu-satunya, yaitu gas hidrogen. Oke? Nah, potensial standar primer itu jarang digunakan saat ini, karena untuk mendapatkan tukar, di mana gas yang dialirkan harus tepat 1 atmosfer. Kemudian elektroda platinanya juga mahal. Kemudian untuk mengatur konsentrasi HCl-nya, H plus-nya 1 molar juga susah. Kemudian pengukuran harus tepat 25 derajat Celcius. Ya, kalau itu tidak terpenuhi berarti tidak stabil. Ya, akibatnya apa? Nilai 0 itu tidak berlaku. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke, bisa ngikutin maksudnya deh. Nah, kenapa sekarang potensial standar itu elektroda potensial standar digunakan yang sekunder, yaitu kalomel dan gelas, oke? Karena mudah pemakaiannya, harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan potensial standar primer, yaitu dari gas hidrogen. Oke, bisa ngikutin sampai di sini deh dulu. Halo?
Oke, apa artinya negatif? Nah, negatif artinya bahwa potensial daripada zat N lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke. Sedangkan semakin besar negatifnya berarti semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Karena di sini dinyatakan sebagai potensial reduksi ya. Artinya apa? Semakin positif nilainya, ya jelas potensialnya maksudnya semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Oke? Bisa ngerti sampai di sini deh? Halo? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, karena waktu ya, mungkin saya akan lanjutkan nanti hari Kamis seperti biasa. Oke. Jadi hari Kamis dan hari Jumat jadi adalah minggu-minggu persiapan untuk UTS, kemudian minggu-minggu terakhir kuliah, minggu berikutnya ya mudah-mudahan nanti kuliah elektrokimia bisa terselesaikan. Oke, sekali lagi kalau ada masalah atau ada kaitannya dengan perkuliahan, kalau ada kesusahan, silahkan bisa diskusikan ya, pada saat kuliah berlangsung. Oke, nah barangkali juga mulai sekarang sudah ada mungkin klinik-klinik kaitannya dengan responsi, oke, responsi latihan soal dan sebagainya di kelas-kelas yang ada, misalkan barangkali sudah ada, dulu sudah diinformasikan kan biasanya ya, silahkan bisa ikutin kira-kira itu. Namun kalau ada problem atau kaitannya dengan itu kita bisa diskusikan pada waktu kuliah berlangsung. Oke, sekali lagi terima kasih adik-adik semuanya. Selamat istirahat ya, selamat barangkali sekarang masih sedang puasa ya, otomatis mungkin bagi yang berpuasa ya saya ucapkan selamat berpuasa ya. Oke, harus tahan kira-kira sampai pukul 6 kira-kira situ ya. Bagi yang tidak berpuasa silahkan selamat berpuasa. Selamat istirahat. Oke, selamat siang semuanya adik-adik mahasiswa. Sampai saat ini ada 38 mahasiswa yang sampai terakhir mengikutinya. Oke, saya tidak tahu kenapa. Ya. Oke, saya kira sih nggak masalah. Ya, yang penting adik-adik bisa ikut ujian dengan nilai yang bagus, kira-kira seperti itu. Oke deh, selamat siang semuanya. Sampai ketemu hari Kamis. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Siang, Pak.